Shalom, selamat pagi jemaat GKI Kediri yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Kiranya semuanya dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik ya. Kita bersyukur satu hari lagi Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menikmati hari yang baru pada hari ini. Nah, sebelum kita akan mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan yang senantiasa boleh menjadi kekuatan dan dasar bagi kehidupan kita. Mari kita akan awali sapaan pengharapan atau sarapan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur satu hari ini Tuhan boleh kembali memberi kami kesempatan menikmati anugerah-Mu. Setelah sepanjang malam kami boleh beristirahat di dalam tidur malam kami. Kiranya pagi hari ini sebelum kami mengawali segala aktivitas kami, kiranya Tuhan yang boleh meneduhkan hati kami saat kami boleh bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dan mari kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberi roh pengertian bagi kami, sehingga kami boleh memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk merenungkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan. Pagi hari ini tema sarapan kita, sapaan pengharapan kita, yaitu mengangkat jala kosong. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas 5 ayat yang kelima. Sekali lagi, Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Simon menjawab, "Guru, setelah sepanjang malam kami telah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Sebagian besar murid Yesus yang kita ketahui berprofesi atau pekerjaannya rata-rata adalah penjala ikan. Karena daerah sekitar Galilea itu merupakan wilayah pantai. Tak heran jika kebanyakan penduduknya mereka adalah seorang nelayan. Hari itu sekumpulan nelayan, salah satunya bernama Simon, mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bayangkan ketika pundi-pundi yang kosong mungkin sempat melintas di benak mereka. Ketika mendapati bahwa hasil tangkapan mereka sepanjang malam mereka mencari ikan, tetapi malam itu sangat buruk sehingga mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Sepanjang malam mereka berusaha bekerja keras, tetapi mereka tidak mendapat satu ekor ikan pun. Nasib mereka mulai berbalik ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus selesai berkhotbah, Yesus memerintahkan pada mereka untuk menebarkan jala ke tempat yang lain, di sisi yang lain. Ada kemungkinan Simon menebarkan jala dengan sedikit keraguan. Tahu apa anak tukang kayu ini tentang ikan? Namun Simon justru melakukan perintah Yesus, dan keraguannya pun berubah menjadi sebuah rasa takjub. Jala mereka penuh dengan ikan. Saking banyaknya, ikan-ikan itu nyaris mengoyakkan jala dan menenggelamkan perahu mereka. Hari itu, Yesus memberi sebuah pengalaman yang menakjubkan bagi Simon dan teman-temannya. Pengalaman yang tidak akan pernah Simon lupakan seumur hidupnya. Kita mungkin sudah berusaha sebaik mungkin, namun masih juga mengangkat jala kosong. Bapak Ibu, keadaan Simon mungkin hampir sama dengan kita saat ini. Pandemi seolah-olah sudah mulai berangsur pulih. Tetapi kita menyadari bahwa keadaan kita yang sudah dihantam pandemi 2 tahun ini, mungkin kita sudah mulai putus pengharapan. Kita mulai putus asa karena usaha yang kita tekuni mulai surut, atau bahkan mulai kita kehilangan usaha kita atau pekerjaan kita, atau mungkin usaha kita untuk memulihkan keadaan keluarga kita pun kita sudah berusaha dengan keras,
tetapi belum membuahkan hasil. Mungkin para pemuda hari ini sudah mulai lelah ketika mengharapkan pasangan hidup, tetapi juga Tuhan belum mempertemukan dengan pasangan yang sepadan. Atau mungkin juga anak-anak yang hari ini sudah berusaha keras dengan studi mereka, yang mereka harus beradaptasi dengan cukup melelahkan ya di masa pandemi. Mungkin juga sebagian dari mereka mulai kelelahan. Apa yang harus kita lakukan di dalam keputusasaan kita? Saat kita sudah berusaha dengan kekuatan kita, kita berusaha dengan kemampuan kita, tetapi hasilnya nol atau nihil. Biarlah kita sama seperti Simon pagi hari ini, ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Percayalah, mukjizat Tuhan masih ada. Tuhan tidak akan pernah membiarkan jala kita kosong. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam dengan kehidupan kita. Saat kita serius datang kepada Tuhan, Tuhan pun akan serius berperkara dengan kita. Mari, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita kembali. Jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri, karena hasil yang kita dapat akan melelahkan kita. Bahkan hasilnya akan kosong atau nol. Tapi ketika kita hendak menyerahkan seluruh kendali hidup kita di dalam tangan kuasa Tuhan, percayalah, mukjizat Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Dengan iman yang teguh dan pengharapan yang terus kita gaungkan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, tapi Tuhan akan bertindak, memberikan pertolongannya bagi hidup kita. Apakah kita mau jala kita terisi dan tidak kosong lagi? Mari datang kepada Tuhan dan mohon pimpinan Tuhan atas hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami bersyukur sekalipun usaha jerih lelah yang kami upayakan untuk kehidupan kami lakukan usaha kami yang terbaik. Tetapi kami senantiasa Tuhan ingatkan pagi hari ini melalui kisah Simon yang sudah berjerih lelah sepanjang malam berusaha untuk mencari ikan, tetapi jalannya akan kosong, bahkan menghasilkan nol atau nihil. Tetapi saat dia berjumpa dengan Yesus, saat dia mempercayakan untuk kehidupannya dipimpin oleh Yesus, di sanalah dia menyaksikan mukjizat itu terjadi. Dia boleh takjub dengan perkara yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Kami pun ingin seperti itu Tuhan. Hidup kami yang sudah kami upayakan dengan kekuatan kami, dengan upaya kami, bahkan membuat kami lelah, bahkan putus asa. Kami kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya pagi hari ini, setelah firman-Mu menyapa kami ingat bahwa saat kami memegang kendali hidup kami, semuanya akan kosong, semuanya akan sia-sia. Tetapi saat kami menyerahkan jalan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang pegang kendali, kami percaya Allah terlalu sanggup melakukan mukjizat-Mu atas hidup kami. Engkau pasti akan mengisi setiap jalan hidup kami dengan mengisi dengan berlimpah dan penuh Tuhan. Sehingga hidup kami tidak lagi hampa, tidak lagi kosong, tetapi kami boleh menyaksikan Tuhan yang berperkara atas hidup kami, mencukupkan segala apa yang kami butuhkan, mencukupkan segala jawaban doa-doa kami, pengharapan kami kepadamu. Dan tiba waktunya nanti kami menyaksikan Tuhan menjawab setiap seru doa kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Sebelum kami mengawali aktivitas kami, Tuhan yang telah memberi kami kekuatan baru melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami menaruh segala kendali hidup kami kepadamu. Karena kami percaya jikalau Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang akan berperkara atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menaikkan syukur dan doa kami, serta pengharapan dan permohonan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan sapaan pengharapan atau sarapan pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus beserta kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.